Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risti Aryani, NPM 50277, Prodi PGSD kelas 3B semester 3. Dosen pengampu Bapak Dodi Mulyono, Magister Pendidikan. Baik, pada pertemuan pada pagi hari ini dan saya akan menjelaskan beberapa teori-teori belajar. Teori-teori belajar ada 4 macam, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Dalam macam-macam teori belajar memiliki berbagai pengertian dan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Yang nomor 2 yaitu teori belajar kognitivisme. Menurut tokoh psikologi pendidikan Jean Piaget menyatakan bahwa teori belajar kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau penalaran. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual belajar. Teori konstruktivisme percaya bahwa pembelajaran membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu teori humanisme. Teori humanisme berasal dari bahasa Latin yaitu humanus dan mempunyai akar kata homo yang berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Jadi, teori humanisme dapat diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Selain pengertian, ada beberapa macam teori. 4 macam teori tersebut ada teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang pertama yaitu ciri-ciri teori behaviorisme, yaitu 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme memiliki beberapa ciri-ciri teori kognitivisme, yaitu 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. 2. Mementingkan keseluruhan dari bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga yaitu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa tersendiri atau siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat yaitu ciri-ciri pada teori humanisme. Ciri-ciri pada teori humanisme memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. 2. Melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. 3. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 4. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri.
Baik itu ada beberapa macam teori belajar. Ada teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme, dan pengertian serta ciri-ciri. Baik itu saja materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you later next time.